adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik yang di rumah, bagaimana kabarnya? Kakak harap adik-adik yang ada di rumah beserta keluarga dan kita semua selalu dalam keadaan yang sehat. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita nyanyi bersama-sama yuk. Kita mau nyanyi lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Adik-adik, yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu dan juga untuk penyertaan-Mu buat kami di hari ini. Tuhan, sebentar kami ingin membaca firman-Mu dan kami ingin belajar firman-Mu. Engkau yang berkati kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti dan boleh fokus selama ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29. Kakak akan bantu bacakan untuk adik-adik semua. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini berbicara mengenai Tuhan Yesus yang telah bangkit dan menampakkan diri atau menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Sebelumnya, Tuhan Yesus sudah menampakkan diri ke murid-muridnya. Tapi seperti yang tadi sudah kita dengar,
ada satu murid Tuhan Yesus yang tidak ada saat Tuhan Yesus menampakkan diri. Siapa ayo? Masih ingat nggak? Tadi namanya siapa ya? Ada yang masih ingat? Benar, namanya Thomas. Makanya Tuhan Yesus datang kembali dalam keadaan murid-muridnya sedang berkumpul. Jadi disitulah Thomas melihat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kakak punya satu video yang akan menggambarkan tentang cerita firman Tuhan hari ini. Yuk kita dengar bersama-sama dan kita tonton bersama-sama. Salah seorang dari ke-12 murid, Thomas yang disebut si kembar, tidak ada ketika Yesus datang. Maka murid-murid lain memberitahukannya, "Kami telah melihat Tuhan." Jika aku belum melihat bekas luka karena paku pada tangannya dan meletakkan jari pada luka itu, juga meletakkan tangan pada lambungnya, aku tidak percaya. Seminggu kemudian murid-murid Yesus berkumpul lagi di tempat yang sama, dan Thomas ada juga bersama mereka. Pintunya terkunci, tapi Yesus datang dan berdiri di situ. Damai menyertai kalian. Letakkan jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan letakkan di lambungku. Jangan ragu-ragu, percayalah. Tuhanku dan Allahku. Engkau percaya karena melihat aku. Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihatku. Masih banyak lagi keajaiban lain yang dilakukan Yesus di hadapan murid-muridnya yang tidak ditulis dalam kitab ini. Tetapi semua ini ditulis supaya kalian percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Dan karena percaya kepadanya, kalian memperoleh hidup. Nah adik-adik, tadi kita sudah tonton bersama dan sebelumnya kita juga sudah mendengarkan bersama dari Alkitab. Tadi udah dikasih tahu nih, kalau Thomas tidak percaya kalau Tuhan Yesus benar-benar bangkit dan hidup lagi. Thomas sampai bilang, kalau belum melihatnya sendiri dan belum memasukkan jarinya ke dalam telapak tangan Tuhan Yesus, juga ke dalam lambung Tuhan Yesus, Thomas gak mau percaya. Adik-adik tahu nggak? Hari ini kita mau diajarin nih. Kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Kita nggak boleh yang namanya tidak percaya seperti Thomas. Yang harus maunya tuh lihat dulu, baru percaya. Walaupun kita nggak pernah melihat Tuhan Yesus, tapi adik-adik tahu nggak? Kita semuanya selalu merasakan kebaikan Tuhan Yesus. Kita boleh punya mama papa, punya keluarga, kita boleh mendapatkan sekolah yang bagus, makanan, kesehatan, nafas kehidupan. Itu salah satu bukti dari kebaikan Tuhan. Bukti kalau memang Tuhan selalu ada untuk kita. Walaupun kita tidak melihat Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus selalu ada untuk kakak, untuk adik-adik, untuk kita semua. Dan adik-adik tahu nggak? Walaupun kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus, tapi kita harus percaya. Kita harus percaya
percaya kalau Tuhan Yesus itu ada. Gimana sih caranya percaya? Kenapa harus percaya? Kita bisa percaya karena kita selalu mendengarkan tentang Tuhan Yesus. Dari kecil kita sudah belajar tentang firman Tuhan. Kita sudah mendengarkan tentang kebaikan firman Tuhan. Dan bukan hanya mendengarkan, tapi kita benar-benar sudah merasakan kebaikan Tuhan. Kebaikannya lewat apa ya? Seperti yang sudah kakak bilang, kita bisa bangun pagi, menghirup udara segar, kita punya tempat tinggal yang nyaman, punya keluarga, bisa makan, bisa sekolah, dan itu semua karena kebaikan dari Tuhan. Nah, makanya adik-adik, kita hari ini mau sama-sama diajarkan untuk selalu percaya, untuk selalu percaya sama Tuhan Yesus. Karena kita sudah mengenal Tuhan dari pendengaran kita tentang firman Tuhan. Nah, makanya adik-adik juga harus belajar ya untuk selalu mendengarkan nasihat orang tua, nasihat guru, nasihat opung, nasihat siapapun itu. Karena setiap hal yang disampaikan adalah sesuatu hal yang baik yang menunjukkan bahwa Tuhan itu sayang sama kita. Oke adik-adik, hari ini kita mau belajar untuk terus mendengar dan percaya sama Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita tutup firman Tuhan hari ini, yuk kita mau sama-sama bernyanyi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik, yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia. Engkau yang telah menyampaikan setiap kebaikan-Mu kepada kami. Ajar kami Tuhan anak-anak-Mu untuk selalu percaya, untuk boleh bertumbuh, melakukan setiap kehendak-Mu. Ajar kami ya Tuhan, walaupun kami masih kecil, Engkau yang ajar kami untuk boleh selalu mendengarkan tentang cerita firman-Mu, mendengarkan setiap nasihat orang tua dan keluarga kami, agar kami boleh selalu bertumbuh percaya di dalam. Seperti Engkau yang ajarkan bahwa iman timbul dari pendengaran, ajar kami untuk boleh selalu hidup bertumbuh di dalam pendengaran akan firman dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, biar kiranya hari demi hari kami boleh selalu belajar mendengarkan kasih setia-Mu. Tuhan, kami mohon ampun kalau misalkan sepanjang ibadah hari ini ada banyak hal yang tidak berkenan kepadamu. Tapi ajar kami agar kami boleh menjadi anak yang lebih taat lagi, menjadi anak yang lebih disiplin, yang boleh selalu memberikan sikap yang terbaik untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa
Biar kasih-Mu yang pulihkan bangsa kami juga dunia ini yang sampai saat ini masih dilanda oleh pandemi COVID-19. Engkau berkati agar kami semua selalu dalam keadaan sehat. Yang sakit Engkau yang sembuhkan. Kau berkati setiap tenaga medis. Kau berkati setiap orang agar kiranya selalu dalam keadaan sehat. Tuhan, kami juga mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, aktivitas untuk minggu ini, adik-adik diminta untuk membuat ayat hafalan. Ayatnya dari Roma 10 ayat 17 yang bunyinya, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, jangan lupa ya adik-adik untuk diminta membuatkan videonya dan dikirimkan ke grup. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.